warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur, NIM 1012000036. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Ibu Ulfa Husna, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan metodologi penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian secara sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang ada. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan penelitian yaitu cara pikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat, bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian secara luas adalah rincian atau proposal untuk melaksanakan penelitian. Pendekatan penelitian dibagi tiga. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, kedua pendekatan kualitatif, ketiga pendekatan campuran. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data berupa angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahamannya berdasarkan metode penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan pendekatan campuran yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif, penggabungan dua bentuk data dan penggunaan rancangan berbeda, yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis. Ada 4 jenis penelitian. Pertama, jenis penelitian menurut tujuannya, yaitu ada dua, yaitu terbagi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni disebut juga penelitian dasar, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan satu tujuan praktis. Dengan kata lain, hasil dari penelitian terapan akan langsung digunakan untuk keperluan praktis lainnya. Yang kedua, penelitian menurut jenis data dan analisisnya terbagi dua. Pertama, penelitian kualitatif, kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data-data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif adalah kalimat, kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu. Kedua, penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian menggunakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Bisa berupa angka seperti 1, 2, dan seterusnya. Atau juga konversi skor untuk kriteria tertentu. Misalnya, baik dengan poin 5, sangat baik dengan poin 5, baik dengan poin 4, biasa dengan poin 3, buruk dengan poin 2, sangat buruk dengan poin 1. Ada data kuantitatif juga bisa dibedakan menjadi data diskrit atau nominal dan data kontinum. Data nominal adalah data dalam bentuk kategori atau diskrit, kebalikan dari kata kontinum. Yang ketiga, penelitian menurut metodenya. Penelitian menurut metodenya ada beberapa penelitian menurut metodenya, yaitu penelitian historis, penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif,
penelitian pengembangan, penelitian evaluasi, penelitian naturalistik, penelitian tindakan, dan penelitian lapangan. Penelitian historis atau penelitian sejarah adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang telah lalu dan berlangsung di masa lalu. Penelitian survei adalah jenis penelitian dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data mempelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi. Penelitian ex post-facto adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti sebuah peristiwa atau kejadian yang telah terjadi untuk kemudian dapat mengetahui fakta-fakta penyebab timbulnya kejadian tersebut. Selanjutnya, penelitian eksperimen, yaitu jenis penelitian yang bertujuan mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Penelitian eksperimen, ada 4 bentuk metode eksperimen. Yang pertama, free eksperimental, kedua true eksperimental, ketiga faktorial, dan yang keempat quasi-eksperimental. Selanjutnya, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Selanjutnya, penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Selanjutnya, penelitian naturalistik adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Dalam penelitian ini, penelitian bertindak sebagai instrumen kunci di mana teknik pengumpulan data akan dilakukan secara triangulasi serta analisis data tersebut induktif. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang bertujuan mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Selanjutnya, penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, penelitian menurut eksplanasinya, yaitu ada 2. Pertama, penelitian deskriptif, kedua, penelitian komparatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan objek tertentu. Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan atau komparasi mengenai 2 atau lebih objek tertentu yang akan diteliti. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahapan atau prosedur tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 3. Pertama, eksploratif, yaitu penemuan, untuk menemukan mengetahui yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, verifikatif atau pengujian, untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, developmental atau pengembangan,
untuk mengenali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Prosedur yang dilakukan dalam melakukan penelitian yaitu pertama tahap persiapan, yaitu terdiri dari tema atau topik penelitian. Topik penelitian sebagai titik sentral atau dasar pemahaman bagi calon peneliti pemula. Pengertian topik secara umum dapat diartikan sebagai isu atau pokok bahasan yang sifatnya masih abstrak dan relatif umum. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang dan perumusan masalah yang ada. Merumuskan masalah penelitian dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Mengadakan studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Studi pendahuluan dilakukan karena kelayakan penelitian berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal lainnya yang masih belum jelas. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang memuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Menentukan sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dibutuhkan saat kamu sedang melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel berhubungan erat dengan populasi atau sampel yang menjadi bagian penting dari sebuah penelitian. Kajian teori. Kajian teori pada sebuah laporan artinya adalah segala macam bentuk dari informasi yang telah tertulis atau juga berbagai macam bentuk dari hasil penelitian yang akan dianggap relevan dan variabel maupun masalah yang telah dilakukan penelitian digunakan untuk menjadi sebuah rujukan pada penentuan dari sebuah masalah. Kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi film level, firm level, regional level, cultural distance, dan market success. Metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Menyusun rencana penelitian. Menyusun rencana penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasi secara operasional sampai pada analisis akhir data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Tahapan kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pertama, pengumpulan data. Salah satunya adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan modelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Interpretasi data. Interpretasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis yang dibuat dengan bentuk kriteria, pertanyaan, ataupun standar khusus. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Masalah penelitian adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Adapun sumber masalah penelitian bisa kita dapatkan diantaranya
1. Pengalaman pribadi. 2. Hasil proses berpikir. 3. Lanjutan atau perluasan penelitian. 4. Sumber kepustakaan. 5. Forum pertemuan ilmiah dan diskusi. 6. Observasi dan pengalaman langsung dalam praktek. 7. Perubahan paradigma dalam pendidikan. 8. Fenomena pendidikan dalam kelas. Pertanyaan yang kelima, jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan sebagai pengantar munculnya masalah penelitian atau uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian yang deduksi dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi penjagaan atau studi eksplorasi. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu penentuan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian. C. Tujuan dan kegunaan penelitian. Menurut Nana Sudjana dan Awal Kusuma adalah rumusan masalah adalah tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian. D. Kerangka teori. Kerangka teori yaitu suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Jadi, kerangka teori disusun berlandaskan teori dan teori disusun melalui telaah pustaka literatur dan survei literatur. E. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu sebuah penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat. F. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu model, sebuah model atau gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. G. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.